Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Sayyidina Imam Syekhul Islam Al-Alim Al-Alama Qutbi Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad wa lima syainina walidikum wa nafa'ana Allah bilumi wa lima syainina yahtimu lana bil husni badatul amri fi ta'atul tufafiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana birlana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami qasidana ma madha nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi kaunillah minhu wala na'ami rabbi bil mustafa lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa amma iza ahabbahu wa sahabahu li'annahu yu'inuhu ala al-ma'siyati wa zulmi wa yusa'iduhu ala asbabil fisqi wal munkari fatilka mahabbatun wa sahbatun mazmumatun qabihatun fahiya bisabil syaitan walaysat minallahi fi syai'in wa hiya allati tanqalibu fil akhirah tanqalibu adawatan wa rubbama inqalabat fid dunya qoblal akhirah. Benar itu. Baru saja kita baca diawali tanda ta'lim pada malam hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat serta karunia-Nya, dan kita berusaha memperbanyak selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk usaha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ini mahabbah,
cinta para anbiya, para mursalin, para sulaha wal auliya was salihin. Waj'alna minhum. Apa yang dijelaskan pada malam hari ini adalah kelanjutan daripada ihsan ilal ashab. Pertemanan di dunia ini ada kelompok atau komunitas orang-orang baik, ada pertemanan kelompok orang-orang yang tidak baik. Memang selagi kita hidup di dunia ini nggak bakalan lepas. Dunia ini diisi dari dua kelompok. Ma min qaumin illa fihi saleh wa taleh. Tidak ada suatu masyarakat di mana kaum mulai dari tingkat yang paling besar, kecil, dari keluarga, masyarakat, lingkungan bangsa, negara, bahkan dunia, itu ada yang soleh, yang baik, ada yang toleh, ada yang tidak baik, ada ahli taat orang beriman, dan juga ada kelompok yang bermaksiat. Yang dianjurkan kepada kita cari teman. Ya tidak semua orang yang ada di tengah kalangan kita itu dijadikan teman dekat. Lah kenapa kalau mereka itu tidak memberikan manfaat, artinya kontribusi kepada kita, maslahat buat dunia dan akhirat, merugi kita. Di samping itu juga Allah tidak biarkan satu masyarakat, melainkan di dalamnya itu ada orang yang baik. Cuman ada yang kelihatan, ada yang enggak ketahuan, ada yang nampak, yang tidak nampak. Orang baik. Sebagaimana kita memperoleh barang-barang, ada yang mudah dicari, ada yang sulit. Kadang-kadang yang sulit itu, ya, yang jarang itu, barang itu istimewa, berharga. Kalau yang gampang dicari, biasanya biasa saja. Al-ihsan, jadi berbuat baik. Wal jari bil janbi, berbuat baik. Sebagaimana ada seseorang itu zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang itu berkunjung ke rumah saudaranya di kampung lain. Lantas ditanya, aina turid, mau kemana engkau? Rapi banget, ini keren banget. Mau kemana? Oh, saya mau bekerja. Saya mau datang, mau berkunjung ke rumah teman saya di kampung ini. Apakah dia ada kepentingan urusan? Enggak, kecuali dia saya datangi karena cinta, yaitu inni uhibbu fillah, cinta karena Allah. Maka Allah kirimkan malaikat sepanjang jalannya untuk melindungi ia, karena apa yang dilakukan itu adalah merupakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Ya, kita sadari ataupun tidak bahwa segala apa yang kita perlukan, kita butuhkan untuk kehidupan dunia ini itu berkat daripada kebaikan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, lemah ya, untuk keperluan apa aja. Maulana kalau makan tinggal makan doang ya, masak enggak? Masak enggak? Bisa enggak? Nah, tergantung ya, paling juga telur ceplok sama Indomie. Bisa bikin gulai? Oh kagak, tapi pernah makan gulai? Bisa bikin sayur sop? Enggak, makan sayur sop? Nah itu kan dari orang lain. Nuh ayam, benar tuh. Ayam. Ayamnya dua lagi, ayam-ayaman. Di samping itu juga ada masyarakat itu kompak, akur, urusan maksiat. Temennya itu ada, temennya ada aja. Dan kiranya kalau temen yang kagak benar buat maksiat itu lebih gampang dicari, ya. Yang menjerumuskan kita, yang mencelakakan kita, apalagi orang itu memang ada kepentingan dengan kita. Saat mungkin kita lagi makmur, rezeki kita lagi banyak punya duit, tuh banyak temen tuh
karena ada maunya. Bahkan diarahkan, diajak, disuruh untuk bermaksiat. Sebagaimana orang itu istirak fil ajri, seseorang itu tidak melakukan kebaikan, cuman dia membantu orang itu berbuat baik, dia dapat kebaikannya. Ya. Sebagaimana seorang istri mempersiapkan suaminya untuk maju ke medan perang fisabilillah, istrinya dapat. Kita tidak pernah melakukan suatu kebaikan, tapi kebaikan itu dengan sebab kita dia melakukan, kita juga dapat manfaat. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kalau mau ngaji tuh Masjid Madinatul Mujtahidin malam Rebo, yang dikasih tahu ngaji dia kagak ngaji. Ya lumayan modal, ya lumayan juga kagak. Muiz, ini ada apa abang yang belakang noh? Hah? Abang ya, siapa dah lupa namanya? Bayi Juri ya, lupa itu, sering ketemu sih ngemain-main pesantren sono. Bayi Juri Muiz ya. Hah? Katanya soal itu doang. Dulu kecil ya. Ya dulu, Ustaz juga kecil dulu. Di sini Empang nih ya. Empang Abak ya, sini. Situ ke Empang itu jurus itu. Itu kalau main cubur-cuburan di situ ada pun waru. Ada pun waru, lompat dari atas ke sungai kalau lagi banyak bler aja. Punya teman ada yang baik, teman ada yang kagak baik. Maka dijelaskan iza ahabba wa sahaba, apabila dia demen dan dia bersahabat, li'annahu, kenapa, yu'inuhu, membantu, alal maksiati, untuk maksiat, wal zulmi, dan berbuat zalim. Tidak dicontohkan macam maksiatnya dan berbuat zalim karena begitu banyak dan bervariatif. Ya, maksiat, apalagi sekarang maksiat sudah dalam bentuk kemasan modern. Ya nggak kelihatan, walaupun orang tidak mampu berinteraksi secara langsung, tapi dia dapat melakukan maksiat melalui teknologi yang namanya media sosial dan lain sebagainya. Makanya hati-hati. Nah, kita tahu ada aib orang lain, kita angkat ya, kita bikin status, yang satu lagi nyebarin, sama itu dapat. Padahal ancamannya berat banget itu. Kalau ada aib saudara kita, orang jadi pada tahu gara-gara kita. Itu ancaman Allah dalam ayat Quran jelas. Innal ladzina yuridu an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alim. Bagi orang yang berusaha memviralkan, antasyi'a itu jadi viral, jadi kemana-mana pada tahu aib di kalangan orang-orang mukmin, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Cuman konsumsi hal yang buruk di media sosial itu lebih cepat dibandingkan yang baik. Itu Maulana coba sekali-kali, tapi kita nggak suruh. Nih ngaji begini nih, nggak ada yang buka, ya ngaji Ustad. Nah, padahal yang penting, tapi kalau hal yang aib, si anu begini, bang bener apa? Gue pengen tahu. Nggak tahu urusannya, kenal kagak, nyaksikan kagak, nggak tahu, udah sebarin aja. Dia tuh namanya jadi sahabat, ada teman ya, teman-teman maksiat. Apalagi tindak kejahatan yang berbentuk yang namanya perbuatan maksiat, tindak kriminal, itu ada kelompok. Contohnya yang sering terjadi, kadang-kadang kita alami curanmor. Itu kalau yang melakukan kejahatan yang mencuri motor, itu bukan satu orang. Ada yang tugas itu baca gambar. Tahu gak baca gambar? Hah? Dia kagak melakukan, enggak mengeksekusi, cuman dia pura-pura jalan. Mana yang ditargetkan ini? Motor si A sumpamanya. Dilihat sehari-hari itu kebiasaan gimana. Dia katakan datangnya, kalau pulang kapan, ngapain, taruh motornya di mana, lingkungannya bagaimana, orang jam berapa tuh sepinya, ramainya kapan, begini. Bahkan kalau ada penjaga keamanan juga dia tahu kapan istirahatnya, kapan gimana, dikasih tahu, dan nanti sama yang eksekusi. Dalam hitungan menit ya, longgar luang kena itu. Nanti setelah itu ada juga yang namanya menolongnya itu apa? Untuk maksiat. Dia membeli barang itu, namanya penada. Seluruh kelompok, baik 1, 2, 3, 4, alal maksiat atau zulmi atau berbuat zalim.
Yang bermasalah adalah si A berseteru ya dengan si B. Cuman si A ini ajak temannya untuk membantu menzalimi orang lain. Dibantu wa yusaiduhu ala asbabil fiski, atau dia mempunyai pemahaman yang menyimpang perbuatan fasik. Diajak orang alal asbabil fiski wal munkari dan perbuatan munkar, itu dikatakan fatil kasubatan, pertemanan persahabat yang demikian itu tercela dalam agama, mazmumatun, tercela. Itu adalah tercela, mazmumatun, dan buruk qabihatun. Kalau seseorang yang berteman tadi dikatakan saya akan berkunjung saudara kasih akhun fillah, saudara karena Allah. Kalau dia datang ke temannya mau berbuat maksiat, mau berbuat zalim dan saling membantu, itu namanya temannya siapa? Fi sabilis syaitan. Bukan fi sabilillah, tapi fi sabilis syaitan. Maka dalam surat Al-Baqarah ya dijelaskan di penghujungnya setelah ayat kursi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Beda. Jadi walinya, penolongnya, pelindungnya Allah. Siapa mereka? Orang mukmin. Orang mukmin bukan satu, banyak, satu dengan yang lainnya, sama-sama karena mereka cinta kepada Allah, karena sama-sama taat kepada Allah. Itu dikatakan mahmudah, terpuji, suhbatun mahmudatun. Tapi ada juga komunitas itu orang-orang fi sabilis syaitan, di jalan setan. Mereka terutama di antara mereka orang yang menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, atau berbuat maksiat dan berbuat zalim kompak rame-rame. Itu fi sabilis syaitan. Kalau syaitan yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Boleh jadi itu anak dalam keluarganya baik, cuman temennya tukang maksiat, tukang tidak berbuat baik, akhirnya dia jadi enggak baik. Ya Allah, kemana ini? Gara-gara berteman sama si anu jadi begini. Tapi ada salah satu di antara mereka keluarga udah prihatin atas kelakuan keluarga. Salah satu keluarganya itu anaknya malas sholat sama kebaikan, malas banget, enggak mau berbuat baik ini itu. Tapi tiba-tiba pada waktu saat berikutnya kok berubah total. Sekarang cinta yang namanya sholat, sering berjamaah, suka ngaji, dan juga kata tutur katanya, perkataan perbuatan juga sopan. Ya Allah, selidiki karena temannya orang baik. Tadi yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, tergantung temannya kemana ia berteman. Tuh, tahu gak Bang Mael Haji Simin? Tahu kan ya? Dipindah ke pindah ke Daepokan dulu, almarhum Rawageni. Saya ke sana karena dia hobinya ternak ikan segala macam, pulang-pulang dapat ikan. Kenapa? Karena datang berkunjung orang yang hobi ternak ikan. Jadi dapat apa? Dapat ikan. Itu contoh yang gampang. Cuman kalau urusan yang bentuk nilainya dunia kelihatan itu lebih tertarik. Tapi kalau misalnya kita ngaji begini nih, apa yang kita dapati banyak dan lebih besar dari yang disebutkan tadi. Orang nggak tertarik. Urusan akhirat, ilmu. Ada dua hal nikmat yang Allah berikan yang besar, yaitu nafi'un fid dunya wa nafi'un fil akhirah, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Dan ini adalah merupakan hal yang paling penting yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada umatnya, yaitu al-ilmu wal akhlak wa husnul khuluq, yaitu ilmu dan berbudi pekerti yang baik. Kita tidak mendapatkan suatu ilmu kecuali bergaul bareng punya ilmu. Tidak bisa dan sulit untuk melakukan perbuatan terpuji akhlak kecuali ada contohnya. Ada contohnya. Jadi gampang. Kalau kita pengen dapat ikan, berteman sama nelayan, ya, insya Allah paling kagak dibagi, kalau nggak bagi kita beli dengan harga murah. Kalau kagak juga kita paling kagak makan, ya.
walaupun kagak banyak dapat makan ikan. Tapi begitu juga kalau kita bergaul sama yang tidak baik, akan jadi tidak baik. Mazmumatun qabihatun fi sabilis syaitan walaysat minallah, itu bukan datangnya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala fi syai'in. Orang ini bermasalah. Tidak ada sesuatu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang orang itu berteman di dunia ini sama-sama kompak ya, akur di dalam melakukan suatu maksiat. Maka jangan heran pada waktu saat pelaku kejahatan, maksiat, zalim dan lain sebagainya, ini mereka sulit dirubah karena kelompok mereka itu besar. Kelompok itu mereka kuat, ya. Udah tahu sebagaimana ada satu kumpulan di sini kelompok orang-orang cinta laki-laki dengan yang lainnya, LGBT namanya. Di sini kelompok ada yang namanya klub maksiat. Bahkan mereka tahu caranya bagaimana melakukan hal itu supaya mereka leluasa dan nyaman di dalam melakukan maksiat. Termasuk tingkat-tingkat luar biasa di dunia ini yang dilakukan oleh yang namanya Israel sekarang ini. Ya, itu banyak kesulitan untuk menyalahkan mereka, padahal mereka salah, tapi sulit dikatakan mereka itu adalah salah pada waktu saat mereka banyak melanggar hukum-hukum internasional. Kompak itu, kompak. Ya, jangankan begitu, kita kadang-kadang nggak sadarin. Ada orang datang sama kita, padahal kita tahu nih teman kita dia baik. Kita nggak sadar dia mulai ngomong, kenapa? Gue puyeng banget. Kenapa? Si Anu, gue nggak habis pikir. Lah karena teman yang ngomong kita dengerin nggak? Ya kita dengerin. Si Anu ngomong, udah mulai nyebutin tuh aib orang lain. Lah kita terima ini. Itu sama saja, dia datang kepada kita menyajikan bangkai saudara kita. Dia makan, kita makan. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Diawali surah wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, wala tajassasu, jangan kita suka pengen tahu urusan orang, memata-matai, wala tajassasu. Jangan. Nanti kalau kita tahu aib orang lain, akhirnya nanti kita mau nggak mau cerita yang pada waktu saat itu kita tidak sadari kita pun punya aib, punya kekurangan. Kalau orang bersama-sama berbuat ghibah, kumpul satu yang lain yang menceritakan aib orang lain, yang kalau didengar langsung dia marah, itu sama saja kita sedang menyantap bangkai saudara kita. Pakarihtumuhu, tentunya kalian tidak suka. Kenapa dengan mudahnya dan dengan nyamannya kalian melakukan hal itu? Allah sudah larang. Memang kalau dihabis pikir itu cuman pantas aja gue ngomongin begini, ya. Walaupun bagaimana itu tidak terpuji, cuman kumpul berbicara tentang hal aib orang lain itu paling nikmat karena dibikin nikmat oleh syaitan. Fisabilis syaitan. Kenapa kita tidak saling mengingatkan? Saling mengingatkan namanya mughasakharah. Materinya apa tuh? Ilmu. Ini kalau habis ngaji begini, entar bubar, kita ketemu, gimana tadi ngajinya? Waduh, alhamdulillah tadi bab itu pertemanan ada dua macam, ada yang baik tidak baik. Gimana pendapatmu? Saya nggak bisa berpendapat. Kenapa? Saya waktu saat ngaji tidur, jadi saya tidak bisa berpendapat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Nah, itu aja lah kita baca dah ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Fi sabilis syaitan minallahi syai'un wa hiya allati tanqalibu. Nanti kalau dia balik, ada satu pernyataan tuh Al-Qur'an dikatakan al-akhillau yauma izin ba'dun aduun ba'din. Nanti dulu akur banget, kompak banget di dunia, nanti di akhirat saling bermusuhan, saling menyalahkan tuh mereka ahlul ma'asi, orang yang maksiat. Lu gara-gara lu. Lah kalau mau gua ajak, ya. Udah tahu kan gua ajak maksiat, kenapa lu mau? Ini kalau lu nggak ngajakin disalahin. Begitu ya para pemimpin pelaku kejahatan, dia merekrut orang-orang berbuat jahat. Ya Allah, lipat gandakan ia akan azabnya.
Karena gara-gara dia jadi saya sesat, gara-gara dia saya jadi berbuat zalim. Kau juga dapat azab kata Allah sama. Nanti fil akhirat adawah saling bermusuhan, rubbama in qalabat. Mungkin barangkali haknya pasti dia akan kembali di dunia. Di dunia aja bisa terjadi permusuhan apalagi di akhirat. Kalau mereka ada kesalahan teknik ya, salah proseduran, salah melakukan maksiat sehingga terbongkar kasus kejahatan mereka, mereka saling dempam. Dan itu kita sekarang saksikan. Ya, ada satu kasus pejabat seumpamanya, ini cuma contoh aja, ya tertangkap tangan OTT oleh KPK, ya saya akan bongkar ini. Ya, jadi musuh dulu padahal teman. Lo yang ngerjain gua tangan, tar aliran kemana ke akur. Pas udah startu ketangkap, dia ngancam. Di dunia udah begitu. Wa asgilihi zalimin bizalimin. Sebelumnya apa itu? Allahumma sholli ala dina Muhammad zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa asgili wa ahrijna limin wa ala alihi. Orang pelaku maksiat satu dengan yang lain nanti jadi musuh satu dengan yang lainnya di akhirat. Bahkan dikatakan di sini inqalaba fid dunia, bahkan di dunia qoblal akhirat juga mereka jadi musuh. Maka tadi ada wa asgili zalimin bizalimin. Nanti orang zalim itu saling mengancam dengan perbuatan orang zalim yang lainnya. Gara-gara dia ketangkap nggak terima. Masa gua doang? Si anu juga ngerasain juga, makan juga, dibongkar itu. Siap mati. Wah, siap mati. Itu banyak. Ini gara-gara ada pencuri kejahatan, pencuri motor, ketangkap satu. Pas diintegrasi oleh polisi, setelah tertangkap dia ngasih tahu gak temennya yang gak ketangkap. Entar di penjara berantem gak tuh berdua? Lu kenapa kasih tahu? Maka kalau para pelaku-pelaku kejahatan yang namanya itu narkoba, dia putus mata rantai. Ya, pada waktu saat mengiriman paket itu nggak saling mengenal, nggak tahu. Makanya kalau Maulana ngirimin paket yang nggak disadari, pas waktu tertangkap dia bawa narkoba, ini sulit. Siapa yang nyuruh nggak tahu. Karena diputus kalau ketahuan nanti kamu laporin. Itu dengan kurir, dengan segala macam modus, itu banyak caranya. Karena kalau ada diketahui satu dengan yang lainnya nanti dikhawatirkan mereka tahu nanti mereka bahkan jadi musuh pelaku kejahatan, pelaku maksiat pada waktu saat nanti. Bahkan berapa banyak terungkap kejahatan itu disebabkan karena dibongkar, yaitu diberitahukan oleh salah satu pelaku di dalamnya yang mungkin ya mereka sudah tidak nyaman lagi atau ada kesalahan satunya, dikasih tahu. Ya, maka dikatakan awas ya, hendaklah kalian waspada ya terhadap dikatakan itu teman kamu itu marrah, dan kepada musuhmu itu marrah, dan kepada teman kita itu alfa marrah. Kita kalau musuh itu kita hati-hati waspadai dari gangguan mereka, cukup dengan satu waspada. Tapi musuh yang paling jahat itu adalah teman dekat sendiri itu, karena mereka mengetahui rahasia kita ya. Maka ada salah satu bagian yang namanya tuduh. Ya alima syarri minna la tahdik sitra'anna. Saat Allah SWT menutupi aib kita, ini semuanya punya aib ya, punya aib. Mu'alana punya aib kagak? Ini bawa kotoran ini ke masjid dia nih, bawa kotoran kagak? Ya, Ustaz juga bawa juga kotoran, dikeluarin aja di masjid ini, anginnya doang. Nah, karena ditutupin oleh Allah, dibungkus dengan kulit dan daging sedemikian rupa, jadi kita seperti nggak punya aib.
Tapi kalau misalnya Allah bikin dia sakit keluar sekarang ini jadi cerita kan nanti? Ceritanya bukan materi, Ustadz ngajarin gimana? Oh Maulana buang air tadi di masjid itu yang ramai. Ngajinya kagak. Ngajinya kagak. Maka ya alim sirri minna la tahtiqi sitra'ana, saat Allah bongkar rahasia kita aib satu yang saat semua orang itu punya aib, nanti akan menjadikan musuh yang paling dekat adalah orang yang paling kita cintai, karena mereka yang paling tahu pantas itu ada saja. Nah itulah inqalaba fid dunya qabla al-akhirah, mereka jadi musuh satu dengan yang lainnya sebelum nanti kembali ke akhirat. Qala Allah Ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla itu teman-teman khalil jamaknya akhilla, para teman maksiat. Itu yauma idzin pada saat hari itu. Yauma idzin hari kiamat boleh, di dunia ya boleh. Kalau dalam keterangan ini penjelasan ba'dum sebagian mereka libadin itu aduun jadi musuh. Jadi kagak ada orang membongkar rahasia keburukan kecuali orang dekat. Orang jauh mana tahu. Ya. Dan itu sudah maklum semuanya, ya. Makanya yang bongkar tuh rahasia keburukan itu dalam satu tempat pekerjaan, baik itu namanya pabrik, buruh, yang namanya departemen pemerintahan, kantor, pengusaha, itu yang bongkar itu yang melakukan kejahatan di situ juga. Loh kok bisa tahu? Karena ada orang dalam ikut terlibat memberitahukan, ya, tentang kejahatan seperti itu. Itu ba'dun li ba'din adun. Subhanallah, ada pengecualian illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau sebatas mahabbahnya, suhbahnya, pertemanannya itu didasarkan karena bertakwa ini, maka tidak akan terjadi sebagaimana yang dilakukan dan dicontohkan persahabatan pertemanan sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, mereka lah yatabawwa'ud dara, mereka itu kepada saudaranya al-muhajirin, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan mereka memprioritaskan, mengutamakan apa saja yang mereka miliki dari dunia mereka, tempat tinggal, makan dan sebagainya, untuk saudaranya yang baru datang dari Makkah hijrah kepadanya. Ini sahabat Ansor merelakan semuanya tempat tinggalnya, sekalipun mereka butuh, dia keluar. Sianan tuh saudara saya di luar aja. Kalau makan didahulukan tuh sahabat Muhajirin, dia belakangan aja. Jadi berbuat ogah, nyuruh. Maka dikatakan al-isar bi ghairil ibadah itu adalah mahmud. Kalau saling dorong, saling ogah, urusan selain ibadah itu terpuji. Ini ada makanan, 2-3 orang duduk di depannya, makanan itu enak, lapar semuanya, pada berbuat ogah duluan. Ente aja deh duluan, ente makan, itu bagus banget, terpuji. Begitu enggak? Ya Allah, boro-boro kalau bisa buat gua semua. Tapi kalau al-isar fil ibadah mazmum, kalau saling mendorong-dorongan urusan itu ibadah, itu tercela. Ente aja di depan, anda di belakang, ente aja itu tercela. Harusnya kita pas tabiqul khairat harus paling utama, menjadi contoh, ya, menjadikan itu penggagas, atau kita yang lebih mendorong untuk melakukan daripada ibadah, itu terpuji. Dan banyak cerita hal-hal yang sedemikian, ya. Kalau urusan dunia mereka saling tidak mau memiliki. Ada suatu keterangan atau hadis, ya, ada seseorang telah menjual lahan sebidang tanah kepada saudaranya, dia juga pun saleh, pemiliknya juga saleh. Setelah terjadi ijab kabul akad jual beli, maka dimilikilah berpindah tangan. Yang membelinya si B pada waktu saat menggarap,
dan didapatkan di dalamnya itu pada waktu saat dia bercocok tanam ada tersimpan emas di kebun. Di kebun ada emas. Di kebun ada apa? Ada emas. Lemes-lemes banget rupanya. Ini kalau misalnya pakai kopi jahe, nasi uduk sama tahu nih agak enakan sedikit, ngaji sambil makan. Segeran sedikit ya. Ntar akhirnya kalau udah selesai ngaji ada seger. Setelah itu didapati di kebun itu daripada tersimpan tuh emas. Ya kalau ini orang ini tahu ini bukan merasa bukan miliknya, saya beli kebun sebidang tanah bukan beli emas, maka dibawalah dikembalikan lagi kepada pemilik pertama. Pada waktu saat ini yang mendapatkan, yang setelah membeli dan diserahkan lagi, yang diserahkan itu pemilik pertama itu nolak. Tidak, ini emas kamu. Kagak, ini emas kamu. Kata yang jual, saya beli tanah bukan beli emas. Jadi emas yang ada di tanah ini adalah milik kamu, diserahkan. Kagak, ini milik kamu, ini emas kamu. Saya jual tanah, apapun yang ada di tanah itu, sebidang tanah itu milik kamu. Mau pohonannya, mau emas, mau apa saja. Ada nggak yang model begini? Jadi emas itu tidak ada pemiliknya, terkatung-katung. Banyak gak emas terkatung-katung? Ada. Dari Jawa Tengah sampai Senen gak punya saudara, jadi terkatung-katung tuh emas. Gak ada pemiliknya, ya, gak ada pemiliknya. Demikianlah persahabatan para orang-orang yang soleh. Berebut ogah kalau urusan dunia, berebut ogah. Nabi SAW sekali mendapatkan hadiah dan sebotol susu, segelas susu. Nabi tidak minum kecuali diberikan kepada yang lainnya secara bergilir, karena mukjizat walaupun segelas dengan jumlah yang besar dan banyak itu nggak habis sampai mereka tercukupi, puas dan kenyang dengan minum susu itu. Nabi pun baru minum. Demikianlah adanya. Beda kalau ada sajian di masjid urusan ilmu tidak tertarik, tapi kalau ada pembagian sembako ya tertarik kagak. Ini udah ketahuan tuh ya. Ini himmahnya nih, kita hati kita ini masuk kepada dunia, padahal itu juga akan kita tinggalkan. Jangan sampai nanti al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwil muttaqin. Orang-orang bertakwa, subhanallah, mereka bersaudara itu sangat indah. Ada seorang sahabat Ansor ya, dipanggil oleh salah seorang di antara mereka menjanjikan makanan. Pada waktu saat itu dia tidak memiliki, kecuali itu hanya makanan untuk suami istri. Karena ini datang tamu, direkayasa supaya tamunya terpuasi dan makan daripada makanannya, dan dia tidak tersinggung padahal pemilik rumahnya kagak makan karena tidak lagi ada makanan. Bagaimana caranya? Diperintahkan kepada istri untuk menggelapkan suasana ruangan itu sendiri. Saat kau hidangkan makanan itu yang cukup untuk satu orang di hadapannya, dan di hadapanku adalah hidangan yang kosong. Pada waktu saat gelap dimakan dengan cara yang tidak mereka sadari bahwa dia tidak makan. Banyak hal-hal yang seperti itu yang terpuji. Dan kalau kita ceritakan para muttaqin, orang yang pertama, ya dalam keadaan sulit aja mereka bisa tersenyum bahagia, apalagi dalam keadaan senang, ya, gembira karena ibadah kepada Allah. Saat saudaranya mendapatkan suatu nikmat, bukan kegembiraan itu pada saudara, tapi yang saya yang berpaling gembira. Kalau ada sesuatu kesalahan, kesulitan pun dia ikut prihatin, bahkan dia membantu mengingatkannya dan meluruskan kembali di jalan Allah. Maka dikatakan illal muttaqin. Tapi kalau orang pelaku maksiat ya pada berebut ogah, pada main pintar-pintaran, main cerdik-cerdikan. Ya nggak perlu dicontohkan, terlalu banyak. Nah, terlalu banyak. Bayam bagi laka ayyuhal akhu an la tuhibba wa la tashab illa ahla taqwa. Maka seharusnya kalau dengan demikian ya, ada dua sisi yang berbeda ini. Bagaimana caranya? Kita mau nggak berteman harus punya saudara, punya teman, ya. Baik itu teman kita yang paling terdekat adalah istri, ya,
Maka dikatakan untuk istri, maka tunkahul mar'atu li arba, sebagaimana tunkahul mar'atu li arba. Dinikahi alasan wanita itu menjadi istrinya karena 4. Ya, cakep, kaya, apalagi nasabnya bagus, sama pintar, soleha, berilmu agamanya. Ini umumnya laki-laki maunya begitu, cakep, kaya, bagus nasabnya, sama agamanya kuat, udah lengkap dah ya. Tapi paling tidak kamu fasfar lizatiddin taribat yadak. Tapi kalau kita pilih dari 4 item ini mungkin enggak ketemu nih 4-4-nya ada kepada seorang wanita. Cakep juga, solihah juga, ya, pintar juga, nasabnya bagus. Sekalipun ada, nolak kamu kita. Itu kan urusan jadi kagak beres ya. Nolak karena enggak kupu, enggak seimbang. Itu banyak. Ya. Yang agamanya, kalau agamanya bagus, ngerti agama, itu kau akan beruntung karena dia akan jadi teman kita. Sobat, teman yang paling dekat adalah istri, anak-anak, tetangga, saudara, dan kaum muslimin pada umumnya. Itu dikatakan bagaimana bayang bagilah ayyuhal Allah tuhibba wala tasab, jangan kau cintai dan kau berteman illa ahlat taqwa, kecuali yang bertakwa. Ahlat taqwa, kecuali ahlat taqwa, ahlal ilmi, dan ahli ilmu, wa ahlaz zuhdi, dan orang yang zuhud fid dunya, di dunia itu, min ibadillahi salihin wa auliyahil mu'minin, karena mereka termasuk para walinya Allah, para hambanya Allah yang salih, dan para kekasihnya Allah al-mu'minin. Subhanallah, baru beberapa hari, minggu yang lalu, dimulai dari hari Minggu pagi pada subuh, terus kita usahakan untuk menyelesaikan pesantren baru yang ada di Jatiwangi, Cirebon. Setelah itu sekalian karena kita mau ke Gresik, ya, untuk haulnya Habib Abu Bakar yang ada di Gresik, mampir dulu kemana, yaitu ke beberapa para aulia, baik yang di Demak, Kadilangu, sampai Muria, karena punya pesantren juga ada Darul Islam yang di Kudus, istirahat itu sejenak. Dan yang kita ingin temui tempat-tempat yang baik dan juga berkumpul dengan orang baik. Ya Allah, semuanya jadi baik. Sampai saatnya enggak sengaja berbarengan juga dengan kesyukuran itu berziarah. Saya tanya posisinya di mana? Kebetulan saya di Tuban, mereka hampir sampai di Tuban, akhirnya bertemu dengan putranya yaitu Gus Faiz. Saya tanya, abinya di mana? Ya, dia sudah meluncur ke mana? Ke Surabaya, ke Gresik. Saya kejar. Setelah di Gresik, dia sudah tinggal langsung berangkat ke Giri. Di Girinya di mana? Di Ustadz Muiz. Kebetulan saya kenal, beliau adalah teman saya, pernah menginap. Saya kejar di sana. Ketemu dengan beliau. Pada waktu saat dia, terima kasih karena akhon billah, terima kasih kamu datang, untung aja kamu datang nambah rombongan. Ini saya masak udah banyak, siapa yang makan, kamu datang bro. Dia girang kita datang, suruh makanan yang banyak. Di mana aja tempat ada tuh rumah makan, saya datang, saya makan. Itu yang punya rumah makan girang atau saya makan. Setelah selesai saya bayar. Ya bayar lah. Seneng kagak? Seneng. Ada yang gratis, tapi banyak yang gratis dihitung-hitungnya. Banyak yang gratis. Berarti insyaallah ini sudah persiapan buat Maulid tanggal 13 Agustus, pas malam tanggal 1-nya bulan Rabiul Awal. Itu tanggal 1-nya dari khalifahnya yang di Gresik, yang di Tanggul, yang di Malang, ada yang di Bangil, semuanya insyaallah mereka akan siap. Termasuk yang di Jawa Tengah, di Kalimantan, dan di Sumatera untuk maulid di Darul Islam. Tinggal 2 bulan lagi. Sekarang udah besar, mau beres-beres, ngecat segala macam. Baru banget puasa Pak Ustaz, haji belum selesai kan? Ya itulah. Lalu makin cepat makin singkat ya. Dulu kalau kita Bandung seharian, sekarang setengah jam sampai, naik wus. Sampai gak setengah jam. Wah, sebelum ngapa-ngapain udah sampai. Dulu ke Bandung 1 harian. Ya kalau kita nunggu puasa dulu perasaan lama, tidur bangun ke rumah, puasa lagi, tidur bangun orang berangkat haji.
Sedekat lagi itu Muharraman ya. Sebentar lagi hanya tinggal enggak seminggu untuk masuk 1 Muharram awal tahun. Demikianlah untungnya kalau kita bersahabat kepada Allah tuhibbu wala tasu ila ahli taqwa fa innal mar'a ma'aman ahab fid dunya. Nanti komunitas itu akan kumpul seseorang itu bersama yang dicintai wal akhirah kama fil hadis sahih sebagaimana di dalam hadis sahih. Wa kama dan juga sebagaimana dijelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u min jalisihi wal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Dikatakan almar'u seseorang itu min jalisihi, bagaimana di tempat kumpulnya, tempat duduknya bersamanya. Kalau pengen tahu orang itu di mana dia nongkrongnya, di mana duduknya. Orang baik apa kagak? Kalau orang baik berada di tempat baik, kalau orang baik itu berteman dengan orang baik, udah cari aja teman yang gampang. Ya. Enggak, saya cuma gitu. Enggak mungkin kalau dia setiap hari kumpul di tempat yang tidak baik dan kumpul sama orang tidak baik, kagak, cuma saya pengen tahu doang. Kagak bisa, pasti tertular. Ya. Kenapa? Karena suka, karena demen. Jadi katakan almar'u ma'aman ahab, almar'u ala dini khalilhi. Agama seseorang tergantung bersama siapa di teman. Kalau teman agamanya kuat, maka dia akan jadi kuat agamanya. Kalau yang malas ibadah, malas sholat, nanti ke bawah jadi kagak sholat. Ini untung aja tuh Mang Jalal ya kerja di sini di kampung yang banyak majelis ya. Banyak kan yang dari kampung selain dari Cianjur di mana-mana. Dulu di sana pada sholat, pas sudah ke Jakarta pada nggak sholat, ada kagak? Oh banyak. Karena di kampung ya emang lingkungannya pada sholat, pada ngaji semuanya, nggak sholat malu. Udah ke Jakarta, apalagi di tempat-tempat yang terbuka di mana-mana pada kagak sholat. Tuh para kerja aneh kasar, nggak kuat. Karena udah temennya udah beda lagi sekarang. Kalau masih kumpul sama teman-teman yang di kampung satu pekerjaan, insya Allah saling ingetin. Kalau udah mau orang lain yang dia kagak sholat, almaru ala dini khalilihi, agamanya bisa rusak. Kalau kita nanti datang ke Jakarta sama orang agamanya rusak, kan agamanya jadi kuat. Kalau kita kumpul dengan agamanya kuat, itu pasti udah terjadi. Dekat almaru ala dini khalil falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka lihat seseorang itu bersama siapa temannya. Ya. Maka dikatakan al-jalisus shalih khairun minal wahdah. Kalau kita duduk itu bersama orang saleh itu lebih baik daripada sendiri ngapain. Wal muwahhidah, sedangkan sendiri itu lebih bagus, jangan kemana-mana daripada berteman orang yang buruk. Kalau kita berteman orang buruk, lebih baik kita berteman, jangan sendiri aja di rumah. Dan kalau sendiri itu mah itu lebih bagus daripada lo keluar berteman sama yang enggak baik. Itu al-wahda al-mar'u min jalis wal mar'u ala dini khalilih. Wal wahda khairun minal jalisi su'. Fasuhbatul muttaqin wasalihin kurbah. Kalau kita bersahabat dengan orang bertakwa dan salihin itu qurbatun ilallah. Makanya ya dia malas pas lagi umrah haji di sono, orang pada sholat semua, ibadah semua, pada baca Al-Quran, mau nggak? Pada sholat berjamaah di Makkah, di Madinah. Padahal di sini masih malas karena kepaksa diajak umrah sama haji, jadi rajin kagak? Lu kagak sholat berjamaah, lu kagak ke masjid, lu tinggal di hotel sendirian. Karena tempat orang-orang itu pada sibuk ibadah, jadi ikut ibadah, ntar pulang ketemu lagi sama temannya, ya udah balik maning. Ya. Dia melakukan hal yang baik. Ya pada kata kalau fasuhbatul muttaqin wasalihin qurbah ilallah. Jadi kalau kita bersahabat sama orang muttaqin dan salihin itu qurbatun ilallah, wa hiya as-suhbatul mahmudah al-mashkurah. Dan itu dikatakan persahabatan yang penuh dengan kesyukuran dan keutamaannya itu sangat besar. Wa fi fadliha waradatil ahbar wal asal al kasirah wallahu alam. Insyaallah sampai di situ nanti ke depannya itu lebih mudah dijelaskannya, yaitu wa fi fadliha waradat. Keutamaannya bersahabat dengan orang baik banyak dijelaskan di dalam hadis dan juga beberapa asar. Ya. Tuh tandain atau tandain. Yang penting tandanya aja tahu walaupun kita nggak paham. Nah, udah punya keuntungan ya. Ini tandanya udah kagak tahu batasnya di mana Pak Ustaz ngaji, apalagi paham. Ya penting tahu ya, ini mau untung semua. Wallahu a'lam al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim ya arhamar fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.